Oke, halo semuanya. Selamat datang di kelasnya Mas Fikri hari ini. Jadi kita bakal belajar teman-teman, tapi sorry banget nih. Mungkin nggak kayak biasanya flow-nya, karena aku izin share screen dulu ya Mas Fikri ya, sebentar. Akan wait, aku bakal ngejelasin untuk kelas hari ini tuh bareng siapa dan temanya apa nih. Jadi untuk kelas Amazing Academy hari ini bareng Kak Fikri atau IG-nya @sipikpik sipikipik yang temanya adalah how to find your identity in illustration. Nah, jadi kalau teman-teman ntar punya pertanyaan, boleh banget langsung aja tanya ke Mas Fikri dengan cara di kolom chat, dan kalau misal mau bantu-bantu kalau ntar Mas Fikri eh, tanya ke teman-teman, teman-teman juga bisa bantu jawab di kolom chat kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari aku itu aja. Biar nggak terlalu lama gitu ya. Jadi kita bakal langsung masuk ke kelas Mas Fikri. Untuk Zoom-nya juga udah aku record, jadi silahkan Mas Fikri. Oke, wah, terima kasih banyak ya Kak Alman sudah buka. Oke, saya eh, buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi-pagi di hari Sabtu ini mudah-mudahan dalam keadaan baik ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehatnya bukan cuma fisiknya saja, tapi mudah-mudahan batinnya juga, mentalnya juga dia ikut bahagia. Nah, karena weekend-weekend gini harusnya sih bawanya happy gitu ya, pagi-pagi wis udah produktif, udah menyempatkan waktunya kita belajar bareng di sini. Nah, tadi juga sudah dikasih prolog gitu, udah dibuka juga bahwa kita bakal belajar bareng. Oke, kalau kayak gitu ya, eh kita mungkin mulai dulu aja. Saya izin share screen. Teman-teman. Jadi eh, kali ini saya mau ngajak teman-teman semua menjadi manusia yang lebih keren lagi gitu ya. Harus 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 jadi manusia keren gitu, harus jadi manusia yang lebih eh kece lagi, kita lebih berkualitas lagi. Nah, emang kayak gimana ya, Kang Piki? Oke, sebelum ke sana gitu ya, kita perkenalan dulu. Nah, barangkali gitu ya belum kenal sama saya. Ini siapa nih gitu ya? Ada orang di sini gitu. Ini kelasnya siapa? Oke, saya mungkin memperkenalkan diri dulu ya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fikri Gilang Ramadan, tapi biasa dipanggil Piki gitu. Kenapa? Karena saya dari Bandung. Kan katanya kalau orang Bandung itu nggak bisa ngomong F ya, jadi suka pakai P. Jadinya ke bawah-bawah dari kecil itu Piki, yang harusnya Fikri jadi Piki gitu. Nah, mungkin teman-teman boleh manggil saya Kak Piki, Kang Piki, Mas Piki, bebas ya. Yang penting dipanggil aja namanya gitu. Jadi bebas memanggil apa aja. Cuman biasanya sih kalau teman-teman gitu ya manggilnya Kang Piki. Saya seorang ilustrator ya, teman-teman. Saya seorang ilustrator lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia dari UPI Bandung gitu. Barangkali teman-teman di sini ada dari UPI Bandung juga. Wah, kita satu alma mater ya, yang kemarin sempat viral karena toganya mirip kobra katanya ya. Nah, seperti itu. Saya dari jurusan pendidikan seni rupa. Jadi sebenarnya saya itu lebih ke jurusan pendidikannya gitu. Jadi kalau kalau misalkan kita ngomongin jenjang karir gitu ya, harusnya saya itu bakal menjadi seorang ilustrator, tapi harusnya menjadi seorang guru ya, guru seni budaya mungkin. Karena memang di pendidikan seni rupa juga belajarnya itu nggak menjurus ke satu gitu ya, tapi semuanya dipelajari gitu. Wah, mulai dari batiknya, iya saya bikin patung gitu ya, bikin keramik kayu, semuanya dipelajari gitu. Jadi memang basic-basicnya gitu. Kalau pendidikan seni rupa itu semuanya basic-basicnya dipelajari. Makanya memang kalau ngomongin karir gitu, harusnya saya menjadi seorang guru seni rupa gitu, guru guru bukan seni rupa mungkin ya, seni budaya kalau di sekolah. Nah, terus sekarang juga saya menjadi seorang ilustrator ya, tapi selain jadi ilustrator, saya itu menjadi tenaga pendidik juga, gitu teman-teman. Jadi memang saya juga tidak bisa melepas jati diri saya, gitu ya. Saya seorang emang bawaannya bawaan pendidik, gitu ya. Jadi memang itu jati diri saya, jadi saya juga tidak bisa melepas
titel pendidikan saya, gitu, titel pendidik saya. Jadi memang saya juga selain jadi freelance ilustrator, gitu, saya juga jadi tenaga pendidik baik itu di eh, kelas-kelas online gitu ya, ataupun di sekolah itu sendiri seperti itu. Kalau Kang Biki ngajar apa? Saya tuh ngajarnya ini sebenarnya ngajarnya di kafe ya, ngajar di kafe di mata pelajaran animasi sebenarnya. Jadi Kang Biki ada basic animasi juga. Betul, saya dulu SMK-nya jurusan animasi ya teman-teman. Jadi eh, merambah kemana-mana kita SMK-nya animasi, kuliahnya seni rupa gitu. Jadi emang apa aja diambil gitu. Karena saya yakin bahwa ilmu itu nggak ada yang sia-sia ya. Jadi semua ilmu itu pasti berbentuk anugerah. Jadi saya nggak kayak apa nggak kayak oh, harus ini harus ini harus gini gitu. Nah, kalau di Bandung aja ilustrator secara offline nggak atau suka ada kumpul bareng? Nggak ada sih kalau misalkan ngajar online atau kumpul-kumpul bareng. Mungkin ada gitu ya, komunitas-komunitas, cuman saya sendiri nggak masuk gitu ya, nggak masuk bukan nggak masuk nggak ikut gitu nggak ikutan. Jadi mungkin kalau dicari ada sih, ada aja gitu ya, pasti ada. Apalagi Bandung kan orang-orang kreatif katanya ya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini ya perkenalannya gitu sudah cukup kayaknya. Jadi cukup panggil saya boleh Kak Piki, boleh Kang Piki, bebas ya. Nah, sebelum kita ke materi, saya pengen sedikit review-review portofolio dulu ya kayak Kang Piki ini udah bikin apa aja sih kita selama ini gitu ya, selama ini. Nah, sebenarnya saya itu jadi ilustrator tuh baru 3 tahun teman-teman dari 2020 sebenarnya gitu ya, bukan yang wah Kang Piki kan dari SMK berarti udah eh, ini dong kerja atau mungkin udah freelance freelance dari dulu belum gitu ya. Saya itu wah kalau ngomongin eh, tingkat kepercayaan diri itu sebenarnya sangat rendah gitu. Nah, makanya mungkin nanti akan kita pelajari sedikit-sedikit gitu ya di materi. Nah, ini gimana Kang Piki? Tadi kata Kang Piki kan rendah banget nih tingkat kepercayaan dirinya. Betul, saya selama 2013 sampai 2020 belum pernah menjual gambar saya. Freelance-freelance atau mungkin kayak open commission gitu ya, belum pernah. Karena memang saya itu benar-benar wah kayak apa yang ngerasa kerdil gitu, ngerasa kerdil. Nah, jadi saya tuh mungkin portofolionya nggak terlalu banyak gitu ya, karena saya juga baru dari tahun 2020, berarti baru 3 tahun saya itu menjadi seorang ilustrator ya. Oke, mungkin saya bakal review sedikit-sedikit aja sih mengenai hasil kerja saya. Hasil kerja tuh ya. Oke, yang pertama ada bookboard. Ini adalah salah satu project pertama saya dalam ilustrasi buku anak ya. Jadi sebenarnya saya itu terjunnya kita langsung ke ilustrasi buku anak dan ini proyek pertama saya bersama salah satu penerbit ya, bookboard, bikin bookboard atau board book ya sebenarnya board book buku ilustrasi book muslim anak muslim sebenarnya bentuknya tuh board book, terus mengajarkan isinya tuh ya bukunya tuh ngajarin biar anak-anak tuh lebih bersyukur lagi ketika hujan turun, terus tuh pokoknya tentang doa-doa hujan, gimana caranya memandang hujan itu bukan kayak musibah gitu ya, seakan-akan kayak anak-anak tuh kan wah hujan gitu nggak bisa main nggak bisa ini nggak bisa ini. Nah di buku ini tuh menjelaskan ngajarin kalau anak-anak itu ya harus bersyukur gitu ya seperti itu. Dan ini proyek pertama saya untuk membuat buku ilustrasi anak, ditambah lagi ini proyek pertama saya fabel. Jadi karakternya hewan gitu ya. Waduh, ini agak lumayan sih challenging banget. Benar-benar men-challenge diri saya yang saya tuh biasanya bikin anak-anak, bikin-bikin karakter-karakter manusia gitu ya. Ini tiba-tiba oke dapat proyek pertama langsung bikin hewan. Wah, di sini emang tantangannya lumayan, tapi di sini seru sih. Seru karena memang eh, karena ini pertama kali gitu. Jadi saya cukup excited gitu menerima tantangan-tantangan ini. Lebih seperti itu. Ya, ini buat yang proyek pertama, bikin buat berikutnya. Setelah beberapa bulan ada lagi proyekan kedua. Kalau ini buku cerita biasa, gitu ya, buku cerita anak-anak biasa yang bukan bentuk board book gitu ya. Bukunya tentang anak-anak disabilitas. Jadi difabel seperti itu gitu ya. Emang ceritanya agak deep gitu, agak agak menyentuh dan cocok banget gitu ya. Cocok banget. Kenapa akan bikin cocok? Nanti akan kita bahas di materi. Gitu ya. Kurang lebih pembawaan saya sama project yang kedua ini tuh benar-benar pas gitu, benar-benar kayak wah sesuai banget nih kalau kita ngomongin identity gitu, kita ngomongin identitas. Nah, nanti kita bakal bahas ya. Gimana nih Kang Vicky project tapi bisa sesuai sama identitas kita. Nah, nanti kita bakal bahas. Pokoknya seru banget. Jadi kayak
enjoy aja gitu, kayak kita benar-benar nyeritain diri, nyeritain kayak wah nggak ada tekanan gitu ya. Itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh project-project yang emang sesuai sama identitas diri kita. Jadi kita bakal bahas mengenai gimana sih kan pikir apa sih yang dimaksud dengan identitas itu. Oke, berikutnya saya juga suka banget bikin ilustrasi-ilustrasi musik ya, ilustrasi-ilustrasi musik karena emang saya itu suka banget ngedengerin musik. Kalau apa-apa pasti harus dengerin musik gitu ya, kayak misalkan belajar saya dengerin musik, bahkan baca buku gitu ya. Menurut orang-orang itu baca buku tuh harusnya fokus gitu ya, terus tuh nggak usah kayak ada suara-suara dan lain-lain. Saya tuh nggak, malah ya teman-teman, saya tuh malah lebih suka dengerin musik terus baca buku, kayak lebih masuk aja gitu. Kayak aneh ya, tapi emang musik itu udah menyatu gitu, udah menyatu sama diri saya. Jadi saya tuh suka banget ngevisualisasiin musik-musik ke dalam ilustrasi, dan ini salah satunya yang pertama nih. Yang ini ada lagunya Sugi Bornean ya. Saya menggambarkan ini, saya kalau mau saya jelaskan dikit gitu ya. Yang pertama ini tuh lagunya menggambarkan jadi ada dua manusia, dua insan gitu ya, dua insan yang jadi nggak apa-apa kita saling mencintai meskipun dengan latar belakang yang berbeda, background yang berbeda gitu. Saya menggambarkannya nggak terlalu ekstrim di sini, cuman kayak yang satu tuh kayak budaya banget gitu ya, yang mbak-mbak Jawa banget atau teteh-teteh Sunda banget, sedangkan yang kiri kayak wah eh, mas-mas yang trendy, yang gaul gitu ya. Nah, jadi saya menggambarkannya di situ. Jadi meskipun mereka latar belakangnya berbeda, tapi tetap bisa saling mencintai. Gitu. Nanti juga ada hubungannya sama identitas ya. Ini gimana nih Kang Piki cara bikinnya, cara gambarnya? Nanti kita bakal bahas. Sedangkan yang tengah nih, mungkin yang follow Teh Yura ya, Yura Yunita, pernah lihat ini di feeds Instagramnya gitu. Alhamdulillah sempat ke posting, wih, sempat ada gambar saya ada di feedsnya Teh Hibra. Ini buat ngevisualisasiin lagu Dunia Tipu-Tipu. Siapa sih yang nggak tahu lagu Dunia Tipu-Tipu ya, bener-bener eh, menohok gitu, menohok, menusuk gitu ya, lagunya tuh bener-bener dapat banget. Kan yang ketiga, ini ada lagu Misalnya Ikhwan yang judulnya Hati dan Logika ya. Di sini juga nanti kita bakal bahas mengenai penggunaan warna dan lain-lain gitu ya di identitas itu sendiri. Jadi tiap lagu tuh beda ya pembawaan ininya, pembawaan warnanya, suasananya, karena itu tadi eh, apa dipengaruhi sama identitas diri kita juga ya. Seperti itu. Nah, terus berikutnya ada challenge illustration. Tentu kita kalau ini sih lebih ke postingan-postingan di Instagram ya, bukan berbentuk buku. Dan kalau dilihat sama teman-teman, gambar saya itu selalu agak-agak apa ya, agak-agak gloomy gitu, agak-agak kayak, aduh Kang Miki ini cerita anak-anak, tapi kok kayaknya terlalu deep nih, kita gambar-gambar anak-anak, tapi kayaknya terlalu terlalu berat untuk anak-anak gitu, karena memang ini ya kalau kita ngomongin identitas, nah ini kita identitas saja. Jadi memang saya itu kalau menggambar ilustrasi gitu ya, selalu memainkan perasaan. Bukan berarti saya memainkan hati gitu ya, bukan, tapi memainkan perasaan itu dalam artian saya pengen nyampein gambar-gambar saya itu tuh bener-bener feelingnya tuh nyampe gitu ya, bener-bener apa yang saya rasakan tuh bener-bener nyampe, meskipun ini ilustrasi anak-anak. Nah, untuk kayak ini nih saya menggambarkan eh, anak-anak sebenarnya, anak-anak yang kita sebutlah anak-anak piatu gitu yang emang lagi kangen sama orang tuanya, kayak, ya Allah tolong jagain mama, semoga ketemu lagi di surgamu. Ini juga sama gitu ya, seorang anak yang emang lagi kangen sama orang tuanya gitu ya, karena orang tuanya sudah meninggal. Dan kayak deep gitu, kayak tapi ini cerita anak-anak atau gimana gitu. Iya emang itu yang mau saya bentuk gitu ya. Kayak lagi kangen sama orang tuanya, terus tuh di kiri kanannya tuh seakan-akan apa kayak bukan bukan hantu gitu ya, ini tuh ya bukan hantu tapi lebih ke bayang-bayangnya itu selalu menemani anak ini. Jadi meskipun ditinggal orang tuanya, tapi anak ini juga tetap tetap merasa dijaga gitu ya sama orang tuanya, seperti itu. Nah, jadi emang saya tuh kalau bikin apa ya, cerita gitu, bagian ilustrasi itu suka suka agak deep, suka agak dark gitu ya, suka emang agak gloomy gloomy gitu. Kenapa Kang Vicky? Nanti kita bakal bahas di materi. Kurang lebih seperti itu untuk review portofolio saya ya. Jadi memang ceritanya Bang Vicky, wah nanti kita kita ini ya kita bahas ya. Apakah betul cerita saya atau cerita siapa nih? Gitu ya. Ya masa buatan saya tapi cerita orang lain ya. Nanti kita bakal ini bakal bahas ya. Oke, nah kurang lebih itu portofolio saya. Jadi ya tadi gitu ya, saya itu benar-benar baru sekitar 3 tahunan, 3 tahunan jadi seorang ilustrator. Jadi eh
apa ya, nggak menutup kemungkinan bahwa orang yang baru terjun juga ya, apa kayak wah nggak akan bisa dapat project dan lain-lain gitu ya, kata siapa gitu. Yang penting kita emang ada upaya ke sana gitu ya, benar-benar memaksimalkan potensi yang kita punya, it's okay gitu ya, nggak jadi masalah seperti itu. Oke teman-teman, nah udah sama musik kan, betul ya, saya emang kayak gitu nggak tahu kenapa, kayak lebih enjoy aja. Wah, apalagi kalau motoran, woi, motoran sambil dengerin lagu, wah itu udah paling luar biasa. Levelnya tuh udah another level lagi gitu. Udah bener-bener paling enak gitu tuh ya. Bener-bener kayak healingnya tuh gitu tuh, motoran malam-malam terus dengerin lagu. Nah, emang cocok berarti ya. Kita sama-sama nih punya ini, punya eh, healing yang sama gitu ya, cara yang sama. Terus, betul. Full musik, betul sekali. Oke, nah ini kita ke materinya. Kita materi hari ini. Kita bakal bahas apa sih, Kang Diki? Sebenarnya saya tuh bakal bahas tentang ya gimana caranya biar kita itu menemukan identitas. Emang sepenting itu, Kang Diki, identitas? Emang boleh sepenting itu, gitu ya? Boleh, emang penting, penting banget, gitu ya. Bahkan identitas di sini tuh, gitu ya, benar-benar saya rasakan. Berarti kayak saya sendiri kita ngerasain sebelum saya punya identitas sama setelah saya punya identitas tuh benar-benar ngerasa berbeda. Bedanya tuh beda banget, 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 banget gitu ya. Karena kalau misalkan saya ketika saya sebelum punya identitas, saya itu menggambar bukan apa ya, bukan bawaannya tuh happy gitu, tapi kayak penuh dengan tekanan. Jadi ketika ngerjain project tuh kayak wah ada banyak tekanan gitu di saya tuh. Padahal gambar tuh hobi saya gitu, tapi kenapa kayak ada tekanan nih gitu. Oh, setelah saya cari ternyata saya itu tidak menjadi diri saya sendiri gitu. Ketika saya menggambar, ketika saya berkarya, ketika saya membuat sesuatu, bahkan proyek sekalipun yang harusnya saya tetap menjadi diri saya sendiri, tapi ternyata enggak gitu. Saya tuh malah menjadi orang lain. Itu tuh yang menjadi tekanan yang saya oh dari sini paham gitu bahwa ternyata gitu selama ini selama saya anggaplah berkarya untuk bekerja sekalipun gitu ya, oh saya tuh ternyata tidak bisa menjadi diri saya sendiri gitu. Jadi makanya kayak ada, saya juga aneh kayak padahal menggambar itu eh, hobi saya gitu, tapi kenapa ada masanya saya itu menggambar tapi burn out gitu, ngerasa kayak kok penuh tekanan gitu ya, kok capek, kok gini-gini terus gitu. Oh, setelah saya cari ternyata oh, saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri gitu. Makanya kayak ada aja tekanan-tekanan gitu ya. Nah, makanya hari ini saya pengen bahas itu gitu ya. Barangkali gitu, barangkali nih ada teman-teman di sini juga yang ngerasa pernah mungkin ya, tapi saya tuh sebenarnya menggambar tuh hobi, tapi kenapa ya ada burnoutnya, kok nggak bisa jadi diri sendiri, kok kayak harus ngikutin ini terus kayak capek gitu. Padahal saya tuh pengen enjoy aja, enjoy menggambar itu benar-benar jadi eh, healing gitu ya, benar-benar jadi aktivitas yang benar-benar buat apa ya, buat memperbaiki atau mungkin menyembuhkan segala capek yang udah di kita terima gitu ya. Nah, gimana caranya? Ini nih yang saya temukan gitu ya selama ini. Masih banget ngerasain burnoutnya. Ah, nanti kita mudah-mudahan kita cari jalan keluarnya ya, biar tidak merasa burnout. Oke, kita sebelum mulai, kita cari tahu dulu identitas itu apa sih sebenarnya. Kita ngomongin identitas, kita mau ngebahas identitas, emang tahu gitu identitas itu apa, hubungannya tuh sama apa. Ya, jadi pertama, identitas itu hubungannya sama ciri. Ya, ciri berarti oh ciri khas nih, keunikan, kemenarikan gitu ya. Betul sekali. Identitas itu nanti akan menimbulkan sebuah ciri khas. Yang kedua, jati diri. Nah, ya identitas itu berarti hubungannya sama diri. Jadi sama diri. Jadi makanya kita kenalan dulu sama diri sendiri ya, sebelum kita mau mencari identitas, kenalan dulu sama diri sendiri gitu. Halo, saya Fikri gitu. Terkenalan di kaca gitu. Halo Fikri gitu. Enggak kayak gitu. Jadi kita harus mengetahui dulu diri kita tuh seperti apa gitu ya. Diri kita tuh seperti apa. Yang ketiga limited. Ya benar-benar limited karena ya diri kita benar-benar limited kan ya. Kita nggak ada dari sekian wah bermiliar-miliaran manusia gitu ya. Eh kita nggak ada yang mirip gitu ya, bahkan anak kembar sekalipun oh, nggak mirip banget gitu ya, nggak mirip 100%, sifatnya berbeda, perilakunya berbeda, nah, makanya limited di sini. Terus praproses, nah ini jadi harapannya sebelum kita mulai gambar tuh, sebelum kita mulai berkarya, sebelum kita membuat sebuah ilustrasi, ya kita harus cari dulu identitasnya gitu ya. Makanya di sini praproses, sebelum kita berproses, sebelum kita mulai menggambar, mikirin kayak oh mau pakai alat apa ya, oh caranya gimana ya, om pakai ini mau pakai ini, sabar dulu gitu. Kita mendingan
cari dulu cirinya, identitasnya gitu ya. Baru kita mulai ke praktek-praktek seperti itu. Terus yang berikutnya seiring waktu. Nah, ini ya saya mau ngasih disclaimer dulu, kalau menemukan identitas itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya, kayak tidak semudah membalikkan telapak tangan set set gitu, tidak, butuh waktu gitu ya. Jadi memang seiring waktu dan butuh perjalanan ya, nggak bisa kita itu mencari identitas, mencari jati diri tapi besok kayaknya udah nemu deh, atau mungkin minggu depan gitu, enggak, emang seiring seiring waktu kita butuh perjalanan yang panjang, proses. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen cepet-cepet dapat identitas, wah sulit gitu ya, harus benar-benar bersabar, harus benar-benar kayak ya udah enjoy aja, enjoy the proses, nikmatin aja gitu ya. Kan mungkin di perjalanan seperti apa ya, nikmatin aja gitu, karena memang mencari identitas tuh kayak gitu ya, pasti akan ada wah ke bawah sini, ya nggak apa-apa, namanya juga proses dan emang butuh perjalanan. Dan semuanya tuh ada di mana, di sini ya, di sini deh, di dalam diri kita, di hati gitu. Makanya cara untuk menemukan identitas itu tadi adanya di sini, nggak usah lihat-lihat kayak mungkin referensi, iya kita harus mencari referensi gitu ya. Saya sendiri Kang Piki cari referensi nggak itu buat cari identitas, ciri khas, keunikan Kang Piki, jelas gitu ya, karena memang apa yang saya lihat itu menjadi referensi, itu kan udah pasti ya, karena kreativitas kita itu dibentuk dari sini, apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, aktivitas-aktivitas kita akan masuk ke kreativitas, dan kreativitas langsung jadi sebuah karya gitu ya. Jadi otomatis uh, referensi-referensi itu tuh menjadi bagian gitu. Cuman kita jangan terlalu berpengaruh sama orang-orang, jangan terlalu berpengaruh sama referensi-referensi yang ada di luar. Takutnya tidak sesuai sama diri kita, ya itu tuh yang menjadi kita itu tidak bisa menjadi diri sendiri. Oke sih, gambar kita unik, gambar kita menarik gitu ya, tapi nggak sesuai sama diri sendiri. Ya jadinya itu mungkin yang malah bertolak belakangan. Contoh misalkan kayak gini nih, saya itu nggak bisa, saya itu anggaplah saya itu orangnya nggak humoris ya, nggak bisa ngelucu gitu ya, ngebanyo, tapi ketika saya lihat referensi, saya tuh lihatnya komik strip lucu gitu ya, oh saya ini deh kayaknya mau jadi ini aja, komik strip yang lucu gitu ya, yang emang referensi saya. Tapi kenapa kok capek gitu ya, kenapa kok nggak bisa enjoy ya, oh mungkin karena tadi nggak sesuai, udah tahu diri saya tuh nggak bisa ngelucu gitu ya, nggak bisa konyol, nggak bisa bikin humor-humor, malah jadi ilustrator komik strip misalnya, yang tadi yang humor, yang ngebanyol dan lain-lain, jadinya nggak sinkron. Nah itu makanya sebelum kita mulai gitu ya, kita mau nggak kita sebetulnya saya mau mengajak teman-teman semua buat melihat ke dalam diri dulu, kita melihat ke dalam diri, karena memang ya prosesnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya. Saya pernah dengar, saya bukan pernah dengar, saya pernah lihat lihat video reelsnya dari Kak Dion gitu ya, katanya bilang gini, cara kita itu menaikkan value, menaikkan nilai jual dari gambar kita, dari karya kita itu adalah gambar kita harus berkualitas. Kata Kak Dion tuh gitu ya. Pokoknya ada 3 poin, kalau nggak salah ada 3 poin, dan salah satunya itu adalah Kak Dion tuh mengajak bahwa kita itu berkarya harus berkualitas, gambar kita harus berkualitas. Oke, dan di kalimat berikutnya Kak Dion tuh bilang, gambar kita itu bukan berkualitas itu bukan cuma sekedar bagus dan keren. Wah, saya di situ mikir gitu kayak, bentar, berkualitas bukan cuma sekedar bagus dan keren. Terus saya dengar lagi, berkualitas itu katanya yang unik dan menarik. Oh, di sini nih, jadi saya tuh eh, apa ya, benar-benar eh, meyakini gitu bahwa oh sebenarnya berkualitas itu bukan melulu tentang keren, tentang bagus gitu ya. Bahkan kalau keren dan bagus tuh banyak gitu ya. Teman-teman mungkin merasa bahwa ilustrator tuh banyak banget. Wah, benar-benar di mana-mana ada gitu ya. Sekarang yang nggak dari jurusan seni rupa atau di kafe aja bisa jadi seorang ilustrator gitu ya. Dan banyak banget gambar-gambar yang bagus, yang keren tuh malah banyak banget gitu ya, ada di mana-mana. Nah, sedangkan ini nih tolak ukur berkualitas itu bukan cuma sekedar keren dan bagus ternyata, tapi dari unik dan menarik. Nah, maka dari itu kita harus harus punya ciri khas dulu, berarti harus punya ciri khas, punya keunikan, punya kemenarikan. Kayak gini deh, Tahi Lalat, ya tahu mungkin ya Tahi Lalat komik strip. Kalau kita ngomongin standarisasi keren dan bagus, mungkin kalau dibandingin sama komik-komik manga gitu ya, wah Naruto misalkan dan lain-lain gitu ya, One Piece jelas bagus itu kemana-mana gitu ya. Tapi Thailand kok kenapa sih bisa bersaing? Kenapa sih bisa wah banyak proyekan ini itu? Ya karena ini salah satunya, punya keunikan, punya kemenarikan, dan akhirnya membuat gambar itu berkualitas. Berkualitas itu jadinya menaikkan value ya, menaikkan nilai juga, menaikkan nilai jual juga. Nah, maka dari itu gitu ya, kita perlu
menyisipkan keunikan-keunikan ini gitu ya. Bahkan harus kita miliki seperti itu. Bahkan ini bukan cuma di ilustrasi ya. Kayak kita punya bisnis, kita punya usaha gitu. Ini salah satunya gitu ya. Mungkin kayak makanan nih, produk makanan yang enak biasa aja sama gitu banyak gitu. Kayak misalkan rasanya gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau misalkan mungkin cara jualannya berbeda atau mungkin cara penyajiannya berbeda, itu bakal jauh lebih punya nilai jual yang lebih tinggi gitu ya, punya value. Nah, maka dari itu kita sebagai ilustrator cara meningkatkan kualitas diri kita, cara meningkatkan value kita itu seperti apa? Harus punya keunikan dan kemenarikan kayak gitu ya. Dan semuanya itu bentuk dari punya identitas ya, punya identitas membuat karya kita berkualitas gitu teman-teman. Jadi saya itu bukan cuma sekedar pengen ngajak teman-teman tuh ayo kita mencari identitas diri kita biar gambar kita itu unik, biar gambar kita itu menarik, bukan ya, tapi untuk meningkatkan value diri kita juga biar kita itu menjadi seorang ilustrator yang berkarya itu bukan asal-asalan gitu ya, bukan cuma sekedar memenuhi keinginan klien doang gitu, bukan, tapi yang berkualitas dan nggak burn out ke kitanya dan emang sesuai sama diri kita gitu ya, karena capek gitu kalau misalkan kita jadi seorang ilustrator yang cuma memenuhi memenuhi keinginan-keinginan orang-orang doang gitu ya, memenuhi keinginan klien, pengen ini oke, pengen ini gitu ya, dikasih dikasih dikasih, tapi kita sendiri tidak merasa puas dan kita sendiri merasa oh, itu tuh kayak bukan diri saya gitu ya. Ya itu tuh yang mungkin bakal kita bahas, kita jadi PR gitu kurang lebih teman-teman. Jadi oke, mungkin sudah siap gitu ya, kita bakal membahas mengenai identitas ini, tentang gimana cara biar bikin gambar itu berkualitas, karya yang berkualitas dan sesuai sama pembawaan diri kita. Satu aja kita butuh apa? Butuh cermin. Itu aja. Kita nggak perlu yang lain gitu ya, kita stop dulu deh cari referensi dan lain-lain, cukup cari cermin terus berkaca gitu, terus berkaca sifat kita tuh kayak gimana sih, kesukaan kita tuh kayak gimana, kepribadian kita, pembawaan kita tuh seperti apa gitu ya. Cukup nanti dulu kita ketika kita suka sama gambar siapa, misalkan saya sendiri nih, saya suka sama Disney, saya tuh suka sama, kalau ilustrator ya saya suka banget sama David Adinarias. Oh David, saya suka banget sama Kak Haikal, saya suka banget wah sama uh, Lunarsi, saya suka banget tuh, pokoknya banyak itu referensi-referensi gambar saya. Tapi ingat satu gitu ya, diri kita itu, kita menggambar tuh sebenarnya yang gambar tuh siapa sih, kan diri kita gitu. Jadi cukup ambil cermin terus ngaca gitu ya, bercermin kita tuh sebenarnya kayak gimana sih, pembawaan diri kita tuh, kesukaan diri kita tuh gitu ya, sifat kita tuh seperti apa, biar ketika kita membuat karya, membuat sebuah karya yang jujur gitu, membuat sebuah karya yang emang ya sesuai sama diri kita gitu ya. Tentu kita nggak akan jadi ada tekanan-tekanan, tentu akan lebih nyampainya juga lebih enak lagi, lebih jujur lagi gitu. Ketika orang-orang lihat tuh kayak ini gambarnya Kang Piki banget, mirip nih sifatnya kayak Kang Piki dari warnanya misalnya, ini karakternya nih Kang Piki banget. Nah itu tuh berarti bisa kita katakan oh kita tuh udah punya identitas karena diri kita ada di dalam gambar yang kita buat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pokoknya cari dulu ya sama teman-teman, bercermin kayak kesukaan kita tuh apa, sifatnya, kayak kepribadian tuh kayak gimana sih kita tuh, pembawaannya kayak gimana sih, kita itu ada sisi-sisi pemarahnya nggak sih? Kita itu ada sisi-sisi tertutupnya nggak sih? Nah, pokoknya divalidasi aja, divalidasi gitu bahwa oh, saya itu sebenarnya agak kekanak-kanakan. Ya udah nggak masalah. Gitu. Dan mungkin gambarnya kekanak-kanakan, apa salahnya gitu ya? Jadi sesuai, biar sesuai sama diri kita ya, seperti itu. Pokoknya ambil cermin nanti gitu ya. Kalau misalkan benar-benar apa kayak oh sampai pengen mulai dari sekarang gitu ya, boleh ambil cermin terus berkaca aja gitu. Jadikan diri kita itu referensi ya. Udah cukup kayaknya kita menjadikan gambar-gambar orang itu referensi gitu ya. Sedangkan diri kita juga perlu dijadikan referensi ya. Kita itu unik, kita itu berbeda, kita itu gak ada yang mirip sama kita. Gitu. Jadi kenapa nyari ke orang lain yang jelas-jelas itu tuh identitasnya dia, sedangkan ini kita nih yang benar-benar otentik, yang benar-benar beda dari yang lain, kenapa nggak dijadiin referensi seperti itu? Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu awalannya. Nah, ada 4 aspek yang bisa kita sisipi, teman-teman. Jadi ada karakter, ada color, ada brush, sama story. 4 ini tuh bisa kita sisipin identitas-identitas diri kita. Ya, jadi karakter tuh entah disisipin apa, colornya apa, pokoknya dari 4 poin ini tuh, ya, kalau kekecilan nih. Nah, karakter, berarti karakter tuh kan, ya karakter ya, karakter nih, tokoh gitu ya, tokohnya tuh
kita sisipin nih identitas diri kita dari color, dari warnanya gitu ya. Oh, kita sisipin nih warna-warna yang emang sesuai sama identitas diri kita. Dari brushnya, ya mungkin kayak coretan-coretan doang gitu ya, tapi brush ini benar-benar bisa bikin identitas diri kita tuh muncul dari sekedar coretan-coretan pemilihan brush gitu ya, bukan cuma sekedar yang enak-enak aja enggak, tapi bisa mencerminkan diri kita itu sesuai sama brushnya. Terus yang terakhir ada story. Nah ini nih yang kadang kita itu lupa gitu ya, bahwa ilustrasi itu kan adalah memvisualisasikan sebuah cerita ya. Terus kenapa nggak cerita diri kita aja gitu? Bukan artian kayak curhat ya, bukan, tapi lebih ke sesuaikan sama pembawaan diri kita. Kalau misalkan kita itu kayak gimana orangnya, disesuaikan sama ilustrasi yang kita buat gitu. Jadi jangan terlalu kita itu menuntut diri kita buat ayo ikutin pasar, ikutin pasar, ikutin pasar gitu ya. Ada masanya kita juga ya udah ntar sesuaikan sama diri sendiri, nanti pasar juga datang ke kita gitu ya. Harus yakin itu pasar itu bisa diciptakan, jadi jangan melulu kayak pengen bikin karakter tapi pasar tuh lagi ramenya ini tapi nggak sesuai sama identitas kita. Ya udah, kenapa kita mikirin pasar, mikirin diri kita ya, mikirin diri kita. Nanti juga kalau kita bisa berkarya dengan jujur, dengan benar-benar berkualitas, pasar juga bakal nyamperin gitu. Jangan takut nggak ada pasar, jangan takut nggak ada orang yang nggak suka, yang nggak suka sama gambar kita gitu ya. Akan ada, pasti akan ada. Jadi ada 4 poin ya. Kita pertama dulu nih. Ini sebenarnya agak, kalau saya agak curhat-curhat sedikit, mohon maaf ya, karena emang kan ini saya mau ngebahas, mau nyontohin ini kan ya. Saya mau mencontohkan ketika saya bercermin gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sedikit-sedikit curhat gitu ya, atau mungkin ada sedikit-sedikit oh kan begitu kayak gini ya, mohon maaf ya, karena emang saya ngebahasnya diri saya gitu. Saya menjadi contoh dulu gitu, nanti mungkin teman-teman bisa ya mengikuti apa yang saya lakukan gitu ya, seperti itu. Oke, yang pertama dari karakter dulu. Nah, jadi ketika kita membuat karakter, ingat nggak melulu kayak apa ya, kayak ngikutin ini gitu. Enggak, balik lagi bercermin dulu, bercermin gitu ya, bercermin. Kalau saya sih referensinya sama kesukaan saya ya. Pertama saya itu nih suka banget sama Disney, suka banget sama Disney. Jadi mulai dari proporsinya, matanya belok, gitu, terus tuh besar, hidungnya simpel dan lain-lain. Mungkin proporsinya Disney banget gitu ya, Disney banget. Nah ini dari proporsi dan lain-lainnya. Itu karena hal yang saya sukai gitu. Disney tuh wah, saya tuh dulu sukanya anime, saya tuh suka banget anime gitu, wah dari SMK pokoknya kayak ada musim baru nih, ada anime apa, wah saya selalu ikutin. Cuman pas masuk kuliah saya itu apa ya, ada tuntutan dari kampus bahwa kalau gambar harus realis. Nah jadi saya berhenti nonton anime. Oke, kayaknya anime terlalu mempengaruhi otak saya gitu ya, jadi nggak bisa gambar realis itu. Akhirnya saya beralih ke gambar-gambar semi realis, akhirnya jadi Disney deh, suka banget. Itu kan saya butuh asupan kartun sebenarnya, anime-nya enggak, oke deh Disney aja. Nah jadi emang bisa dilihat sama teman-teman mulai dari proporsinya gitu ya, bentuk mata, hidung dan lainnya itu kurang lebih memang terinfluence sama Disney gitu, sama Disney banget. Oke, yang berikutnya dari matanya nih. Di bawah matanya itu ada ini ya, ada kayak belas-belas merahnya. Nah, sebenarnya Disney itu nggak ada yang kayak gini gitu ya. Kayak tuh di bawah matanya itu selalu ada belas-belas merah gini. Nah, sebenarnya gitu ya. Ini sebenarnya agak malu nih saya ngeritanya. Sebenarnya gini. Jadi dulu gitu ya, saya tuh punya gebetan. Nah, matanya tuh belel, bukan belel gimana ya. Jadi kantung matanya itu nggak hitam sih sebenarnya, cuma kayak ada kantung matanya dan itu tuh lucu gitu, dan sering dipakein blush sama dia itu. Jadi gebetan saya itu pakein blush di bawah matanya dan itu kelihatan lucu gitu, kayak lucu ya, lucu ya gitu. Yang pada akhirnya gimana kalau karakter yang saya buat di bawah matanya itu dipakein blush-blush seperti itu. Dan ya saya nyaman gitu ngeliatnya tuh, karena awalnya saya tuh suka sama gebetan saya, yang pada akhirnya saya menjadikan gebetan saya itu menjadi referensi karena itu kesukaan saya, dan pada akhirnya saya buatlah di bawah matanya itu selalu dibuat blush. Entah itu gambar ilustrasi anak, entah itu gambar buat ini nih, sketsa wajah gitu ya, gambar apapun selalu saya pakai blush-blush di bawah mata itu. Itu karena tadi atas landasannya sebenarnya saya suka ngelihat gebetan saya ada blush-blush di bawah matanya. Gitu sebenarnya. Ya, betul sekali dari gebetan. Emang agak malu nih. Mudah-mudahan nggak ikutan ya. Waduh. Terus berikutnya ini nih hidungnya, sama kenapa selalu dipakein blush gitu ya? Ada calon istri.
Hidungnya kenapa selalu dibuat merah dan dipakein blush juga. Itu mau cewek mau cowok, saya selalu dipakein blush. Cuman intensitas warnanya aja yang nggak terlalu ngejreng gitu kalau buat cowok. Kenapa? Balik lagi. Saya tuh suka banget sama orang-orang yang pakai blush gitu ya. Apalagi yang sampai hidung-hidung gitu ya. Kayak mungkin apa ya, kayak make up Korea gitu. Saya juga nggak ngerti sama make up. Cuman kayak lucu aja gitu ya. Hidungnya dimerah-merahin, gitu, terus pipinya dibuat merah gitu kayak lucu ya gitu menarik ya ini kalau misalkan dijadiin karakter oh saya jadi semangat ngegambarnya gitu karena emang ini yang saya sukai gitu ini nih gitu ya yang emang benar-benar saya itu enjoy gitu ya ngegambarnya jadi emang makanya dari itu gambar-gambar saya itu sebenarnya dilandasi bukan karena Disney Disney banget sebenarnya ya kalau dilihat Disney banget sebenarnya enggak juga gitu nah makanya saya itu dilandasinya memang karena eh, saya sukanya seperti apa. Ya, oh, tadi saya tuh sukanya sama orang-orang cewek-cewek yang pakai blush gitu ya. Jadi akhirnya gambar-gambar saya pakai blush. Terus tuh yang mata-matanya terus ada kantung matanya gitu, tapi bukan yang hitam. Kantung matanya itu kayak saya susah menjelaskannya, cuman saya kebayang gitu ya. Mata gebetan saya itu seperti apa, jadi akhirnya digambarin seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kami, saya tuh punya gebetan, saya tuh suka nih sama orang yang matanya tuh sipit-sipit, itu boleh nggak sih dijadiin identitas dalam berkarya kita? Ah, nggak jadi masalah. Jadi kita lebih enjoy gitu ya, jadi lebih enjoy. Atau misalkan tapi saya tuh suka banget nih sama eh anggaplah perempuan-perempuan yang bulu matanya itu lentik. Nah, jadi saya kalau bikin karakter bulu matanya dibuat lentik-lentik seperti itu, boleh nggak? Boleh, silahkan gitu ya. Jadi landasin sama apa yang teman-teman suka gitu. Biar apa? Biar ini nih, biar diri kita tuh muncul gitu ya. Biar kita itu nggak ngikutin apa referensi tidak seperti itu gitu ya. Ada diri kita yang perlu dijadikan referensi ya. Diri kita nih di dalam diri kita tuh perlu dinotis juga gitu ya. Jangan sampai kayak sebenarnya kita tuh nggak terlalu suka sama itu tapi itu bagus ya tapi diri kita tuh nggak terlalu suka kenapa jadi kita yang kena korbannya gitu ya kita yang disisihkan gitu harusnya kita yang diutamakan oke kalau nggak suka ya nggak masalah yang penting cari yang kita suka itu ya teman-teman jadi sesepele karakter nih dari bentuk mata dari bentuk blush dan lain-lain sebenarnya itu tuh bisa dijadikan identitas ya kayak gitu jadi pokoknya cari teman-teman tuh suka kalau lihat orang kayak gimana sih itu yang menarik dan lain-lain seperti itu ya kurang lebih itu dari karakter yang berikutnya dari warna. Nah, kalau ngomongin warna, saya tuh kayak merasa punya dua kepribadian gitu ya. Wah, jadi saya tuh nyari kalau warna itu hubungannya sama sifat sebenarnya. Kenapa sih kalau saya gambar, kalau misalkan teman-teman lihat di Instagram saya, gambar-gambar yang dulu gitu ya, gambar-gambar saya dulu tuh selalu menggunakan warna-warna vibrant, warna-warna yang terang gitu, yang benar-benar cerah. Karena saya ngelihat berkaca ke diri. Oh, saya itu sifatnya kekanak-kanakan gitu ya. Bukan kekanak-kanakan dalam artian bocil gitu, tapi kayak saya tuh kan kalau ngobrol kayak gini nih, ya pasti agak-agak apa ya, kayak ekspresif gitu ya, kayak kekanak-kanakan karena memang itu bawaan saya. Banis juga, betul itu jadi ketahuan Minji jadi promosi ya oke berikutnya saya tuh cheerful juga charming juga periang juga gitu yang otomatis ini nih ini sifat saya seperti ini ya udah kenapa nggak dicerminkan aja ke dalam ilustrasi yang saya buat gitu makanya ilustrasi-ilustrasi yang saya buat itu ya tadi pasti menggunakan warna-warna yang terang gitu ya yang coba mana ada shading di sini pakai warna pink gitu ya, ya saya buat lah karena emang emang ini gitu emang ini yang sesuai sama sifat saya ya seperti itu yang pada akhirnya oke gitu saya terapkan nih shadingnya pakai warna pink ketika yang lain mungkin shading itu pakai warna coklat dan lain-lain gak masalah gitu ya yang penting sesuai sama sifat saya pengen nunjukin sifat kekanak-kanakan saya pengen nunjukin sifat cheerful saya gitu ya agak bocil-bocilnya gitu jadi pakai warna-warna yang terang seperti ini gitu ya teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman misalkan Andi saya tuh orangnya tuh agak kalem terus tuh agak misalkan tuh misalkan tuh suka yang adem-adem ya terus cewek banget juga kira-kira menggunakan apa bisa menggunakan warna-warna pastel ya seperti itu jadi memang ya disesuaikan aja disesuaikan sama sifat teman-teman atau misalkan kami saya tuh orangnya agak tertutup nih agak cuek gitu ya kayak gimana nah tinggal cari nih kira-kira warna yang sesuai apa ya gitu. Oh warna-warna yang menunjukkan cuek misalkan apa ungu gitu ya atau mungkin abu-abu dan lain-lain ya seperti itu jadi karena gini kita punya sifat warna juga punya sifat. Nah, sinkronkan teman-teman ya antara sifat kita sama sifat dari warna tersebut kita aplikasikan. Nah, jadi secara tidak langsung kayak ini kenapa kan picky banget ya? Ya karena itu sifatnya itu saya simpan di sini. Gitu ya. Sifat saya itu saya simpan di dalam karya saya.
Seperti itu. Nah, terus selain dari sifat yang ini gitu ya, yang kanak-kanakan, cheerful dan lain-lain, saya juga punya sisi gelapnya, teman-teman. Kalau misalkan nggak tahu kenapa gitu, kalau kalau teman-teman saya di real life gitu ya, saya itu punya aura kesedihan katanya gitu ya. Saya nggak tahu kenapa setiap ketemu saya bawaannya pengen ngedengerin jiwa yang bersedih gitu. Katanya gitu sih. Emang saya itu tipikal orang yang ini ya, tipikal orang yang pendengar banget gitu. Jadi kalau misalkan ada orang punya masalah nih, gitu, saya pengennya ngedengerin masalahnya dan akhirnya kayak kebawanya kan wah deep gitu ya, benar-benar kayak bawanya tuh jadi sedih, jadi kayak pengen ngeluarin kesedihannya gitu. Makanya akhirnya saya juga punya identitas warna yang gloomy seperti ini. Akhir-akhir ini kalau misalkan teman-teman follow Instagram saya, beberapa feeds akhir-akhir ini pasti menggunakan warna-warna ini karena memang saya juga pengen ngeluarin identitas saya yang ini nih gitu ya. Saya juga merasa bahwa saya itu orangnya melankolis gitu ya, sad vibes banget gitu ya. Bener-bener kayak menyentuh, perasa banget, deep banget. Kalau misalkan saya tuh orang-orang yang tipe yang suka nanya kayak gini ke orang ke teman-teman saya tuh kayak hari ini gimana, ada yang mau diceritain, nah kan kayak kayak wah langsung dikeluarin tuh masalah-masalahnya tuh, dan itu tuh emang sifat saya seperti itu gitu ya. Makanya saya butuh nih mengeluarkan sisi saya yang ini. Nah, akhirnya saya juga buatlah warna yang seperti ini juga gitu ya di ilustrasi saya. Jadi saya juga bisa benar-benar memuaskan diri saya. Gitu. Ada yang perlu dikeluarkan nih dalam diri saya. Sifat dari gloomy-gloomy-nya saya, melankolisnya saya. Akhirnya buatlah warna seperti ini. Gitu ya. Jadi gimana kan Piki punya dua dua warna kayak gini? Ah, nggak masalah. Ya disesuaikan aja kalau misalkan kita ngerasa lagi kayak pengen lagi ngeluarin warna-warna vibrant nih karena emang lagi ngerasa feel-nya itu happy, ngerasanya itu eh, bahagia banget hari ini, keluarkan gitu. Kalau misalkan aduh lagi ada sesuatu yang perlu dicurahkan gitu ya, pengen bercerita lewat karya pakai warna-warna yang kayak dulu kayak gini gloomy, nggak jadi masalah gitu. Yang penting sesuai sama identitas diri kita aja gitu. Bukan berarti kayak wah kita nggak punya identitas nih gitu ya, gonta-ganti, bukan seperti itu. Memang identitas kita seperti ini gitu ya. Saya juga menyadari ada sisi kekanak-kanakannya, ada sisi cheerfulnya, tapi di sisi lain ada sisi melankolisnya juga. Boleh nggak gitu? Tapi nggak masalah. Namanya juga manusia kompleks gitu ya. Seperti itu. Dalam karya kompleks seperti itu boleh nggak? Silahkan silahkan aja menurut saya. Yang penting sesuai sama identitas teman-teman. Begitu. Ya, itu dari color. Yang berikutnya ada dari brush. Nah, ini brush-brush yang saya pakai gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nanya, kan Piki pakai brushnya apa? Saya itu cuma pakai dua brush. Pertama pensil 6B. Ini kalau pakai Procreate ya, saya pakai pensil 6B sama Stako. Nih, pensil 6B sama ini nih. Semen. Ini bahasa Indonesia ya sebenarnya. Kalau bahasa Inggrisnya Stako. Agak aneh juga ya kalau bahasa Indonesia. Saya baru ngeh lagi. Pensil 6B sama Stako. Gitu. Terus, ini awalnya gimana? Apakah kamu cari-cari referensi dulu? Enggak. Saya awalnya nyoba-nyobain dulu. Dan di tadi bercermin gitu ya. Saya itu kira-kira saya itu orangnya kayak gimana ya? Kepribadiannya kayak gimana? Oh, saya itu tadi ada sisi childish-nya gitu ya. Ada sisi childish-nya yang perlu saya keluarkan juga. Makanya saya menggunakan brush pensil 6B. Karena ya pensil itu identik sama anak-anak kan ya, sama benar-benar kayak coretan anak-anak. Nah itu ada sisi childishnya, saya harus keluarkan itu. Yang pada akhirnya saya menggunakan brush pensil untuk mengeluarkan sisi childishnya. Terus berikutnya ada brush-brush kasar kayak tadi nih Stako yang kayak gini nih, brush-brush Stako. Kalau kita cobain gitu ya, bisa sih. Ya kurang lebih kayak gini deh. Brush Stako tuh bener-bener kasar gitu ya. Terus apa kan pikir orangnya kasar? Wah, jangan ya, mudah-mudahan tidak. Saya orangnya lemah lembut dan penuh perhatian. Cuman kalau brush taco ini tuh, kenapa saya pakai? Karena saya orangnya ekspresif. Ekspresif iya, frontal iya. Jadi kayak saya tuh lebih suka yang bertekstur. Kenapa? Karena tadi saya tuh orangnya ekspresif. Kalau misalkan pakai brush-brush yang mulus, gitu ya, yang detail, wah, bukan saya banget. Ya, maka pada akhirnya, oke deh, saya putuskan buat pakai brush-brush kasar aja. Dan awalnya juga bukan ini, ya, bukan stako. Saya tuh nyari kayak brush-brush yang emang kasarnya tuh yang lainnya kayak drying gitu kan, itu agak bertekstur ya. Tapi pas dilihat lagi, aduh kurang ekspresif gitu ya, kayak kurang kurang seret 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 gitu ya, gimana ya menjelaskannya, kayak kurang bisa bebas gitu. Makanya karena saya menunjukkan sisi ekspresifnya, saya menggunakan brush taco seperti itu. Dan balik lagi itu tadi ya, buat brush kasar itu buat ekspresif dan frontalnya. Nah yang berikutnya brush acak-acakan ya, coretan-coretan saya itu acak-acakan aja. Ini kalau teman-teman lihat ya udah apa adanya gitu ya, benar-benar kayak acak-acakan sana sini coret-coret gitu ya, karena memang saya itu nggak suka detail dan lebih suka coret-coret gitu. Saya nggak terlalu suka dengan hal-hal yang detail, yang rapi. Bukan rapi sih, lebih ke yang mulus gitu ya. Saya kurang suka, makanya lebih suka yang ekspresif, yang penuh dengan coretan sana sini
udah selesai kurang lebih seperti itu. Yaitu dari sisi brush saya. Makanya saya tuh nggak terlalu apa ya, kayak penasaran sama orang-orang gitu kayak ini pakai brush apa karena kalau misalkan nggak sesuai sama diri kita ya ngapain dicoba ya. Tapi bagus kan pikir secara visualnya betul, bagus secara visualnya ketika dia yang pakai. Kenapa? Karena mungkin sesuai sama identitasnya dia. Tapi pas dipakai sama kita misalkan kenapa ya kurang enak, ya karena nggak sesuai sama identitas diri kita gitu. Jadi jangan memikirkan tadi ya, balik lagi, bukan sekedar bagus dan keren tapi gimana caranya orientasi kita tuh sekarang buatlah karya yang berkualitas. Berkualitas itu seperti apa? Ini sesuai sama identitas diri gitu ya. Jangan kita itu malah jadi orang lain akhirnya tidak menunjukkan kualitas diri kita ya, seperti itu. Dan yang terakhir ada story. Story ya. Jadi cerita juga ya perlu kita sesuaikan sama pembawaan diri kita. Pertama, saya itu kalau boleh sedikit cerita, kalau ngomongin bakat, saya merasa tidak berbakat menjadi seorang ilustrator. Karena dari kecil saya itu cita-citanya nggak pengen jadi pelukis atau apa seniman dan lain-lain, nggak ada. Saya itu belajar gambar itu 2013, benar-benar 2013 ketika saya masuk SMK, kebetulan saya lolosnya jurusan animasi. Daripada ngecewain orang tua kan ya belajarnya asal-asalan, oke deh udah terlanjur basah, saya langsung aja nyebur gitu. Makanya sebenarnya bukan karena suka-suka banget atau mungkin kayak apa ya disebutnya berbakat gitu ya. Enggak. Wah, kalau teman-teman saya mungkin dari TK-nya udah lomba ini. Saya tuh enggak. Saya tuh dulu zaman TK dari SD, pokoknya SD, SMP, SMK, kuliah saya itu selalu masuk ke organisasi keagamaan, komunitas keagamaan selalu. Bahkan dari SD saya tuh ikutan lombanya bukan lomba menggambar, tapi lebih ke baca tulis Quran gitu ya. Terus tuh cerdas cermat Islam, terus tuh kayak eh, lomba-lomba yang ngaji dan lain-lain gitu ya. Pildacil dulu tuh. Makanya saya itu sebenarnya minatnya tuh ke bidang keagamaan dari kecil. Terus gimana nih? Ya udah nggak masalah. Sekarang saya jadi ilustrator, saya itu minatnya di bidang keagamaan, ya saya lah buat seperti ini. Kita makanya saya sendiri punya satu akun Instagram yang isinya tuh buat isinya tuh gambar-gambar dakwah gitu ya. Bukan karena saya itu apa soleh-soleh banget kita enggak. Aduh, kalau ngomongin soleh kayaknya mesti jauh gitu ya. Cuman karena saya rasa saya perlu mengeluarkan diri saya. Ya, diri saya itu sukanya ini nih bidang keagamaan. Ya udah dikeluarkan seperti itu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya itu makin sini seneng banget mempelajari psikologi manusia. Jadi kayak ada apa gitu ya, bahas apa nih? Tentang inner child gitu ya, tentang overthinking, tentang mental health. Pokoknya wah, tentang depresi dan lain-lain saya tuh suka banget ya mempelajarinya. Dan saya juga memang tipikalnya orang pendengar. Jadi saya tuh dapat inputan-inputan banyak gitu ya. Oh, cerita masalah ini yang akhirnya saya tuh makin sini gitu ya, akhir-akhir ini suka banget ngegambar yang hubungannya tuh sama kayak hubungannya sama mental lah, sama psikologis kita, sama mental issues gitu. Makanya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi ada dua cerita yang memang saya jadiin landasan gitu ya. Pertama memang ke bidang keagamaan, yang kedua itu ya memang di bidang psikologi ini gitu ya teman-teman. Jadi memang ya ini adalah pembawaan diri saya ya. Kalau tiba-tiba tapi kenapa nggak yang humor, tapi itu lebih laku loh Kang Piki yang humor misalkan ya. Kalau Kang Piki bikin komik strip bakal keren banget, bakal laku banget, saya bakal tolak gitu. Kenapa? Karena nggak ada sesuai sama identitas saya, dan saya juga bakal capek capek banget gitu ya ngegambar yang nggak sesuai sama identitas saya. Nah maka dari itu ya udah, nggak masalah gitu ya, anggaplah kalau misalkan saya itu lebih lakunya gambar humor misalkan ya, atau mungkin gambar action, tapi saya nggak suka gitu ya, nggak bisa saya itu dipaksa seperti itu gitu ya. Yang penting sesuai aja sama diri saya, identitas diri saya, sudah gitu ya, seperti itu. Jadi itu emang orientasi saya. Yang penting ada diri saya yang terpenuhi gitu ya, ada diri saya yang benar-benar dikeluarkan nih, dicurahkan gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah jadi ada 4 poin gitu ya tadi. Ada karakter, color, brush, story. Intinya sih, jika sesuatu bisa dimulai dengan kejujuran dan kebahagiaan, kenapa harus dilandasi dengan tekanan gitu ya. Jadi kalau emang bisa dimulai itu dengan kejujuran, kebahagiaan, kenapa sih harus ada tekanan-tekanan itu gitu ya. Udah aja fokus ke kejujuran, kebahagiaan. Dan yang pasti ini kata-kata andalan saya, sesuatu yang dimulai dari hati akan sampai ke hati pula. Jadi buatlah sesuatu itu benar-benar jujur dari diri sendiri gitu ya. Biar apa? Biar orang-orang juga nyampe gitu ya. Biar benar-benar gambar kita itu masuk ke hati-hati orang lain gitu. Nah, kita juga nggak mau mungkin ya gambar kita itu cuma sekedar dibilang ih keren, ih bagus, udah aja nggak berkesan. Jadi kayak ya buat apa kita bikin gambar yang oke, yang keren, yang bagus, tapi nggak ada kesannya.
Nah, maka dari itu buatlah gambar kita benar-benar dari hati gitu ya, biar nyampe ke orang-orang yang ngelihat seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, jadi kurang lebih materi hari ini seperti itu gitu ya. Untuk praktikalnya, untuk kayak kamu pikir gimana nyoba-nyobain dan lain-lainnya, mungkin akan ada di kelas lanjutan gitu ya. Kita bakal benar-benar membedah gitu ya, membedah diri kita biar sesuai sama identitas diri kita, biar benar-benar nanti sesuai sama referensi sama hal-hal yang kita sukai itu seperti apa, mungkin adanya di kelas lanjutan ya seperti itu. Nah, saya mau ngebacain dulu pertanyaan-pertanyaan mungkin ya, kita ngobrol-ngobrol dulu aja, santai-santai dulu aja nggak ya. Oke, saya mau bacain dulu yang di Q&A. Tadi yang di Bandung ngajar dulu satu secara offline enggak, kita cuman kalau kumpul-kumpul buat belajar bareng saya juga belum nemu gitu ya, tapi kalau misalkan mungkin ada boleh gitu ya kita belajar bareng ngumpul bareng. Waktu pertama kali bikin ilustrasi buku anak itu gimana ceritanya pas dapat job itu, apakah Fikri kirim CV? Betul, awalnya pertama itu saya ngirim CV dulu, bukan CV sih, lebih ke ya portofolio, saya ngirimin ke portofolio ke penerbit-penerbit, alhamdulillahnya tuh ada beberapa yang nyantol, ya akhirnya dapat lah gitu. Jadi kita juga harus jemput bola, kita jangan gengsi buat jemput bola. Kita juga sama kayak pedagang, kita perlu nawar-nawarin gambar kita ya. Jadi jangan gengsi buat nawar-nawarin kayak masuk-masukin portofolio dan lain-lain, jangan gengsi ya. Itu yang saya rasakan. Jadi betul gitu ya, saya masukin ini portofolio CV dulu. Kenapa saya kalau gambar di buku bisa gambar apapun itu, tapi kalau digital susah, bahkan seleksinya pun susah. Awalnya saya seperti itu Kak Jasmine, seriusan. Soalnya saya dari 2013 sampai 2020 manualan banget, anaknya manualan banget, pakai segala dicoba gitu ya, pensil iya, pulpen iya gitu ya. Terus tuh cat air tuh saya tuh suka banget pakai cat air gitu. Wah, pokoknya benar-benar saya tuh manual banget. Terus gimana emang Kang Piki susah nggak? Sama, saya juga susah banget. Wah, benar-benar butuh penyesuaian adaptasi yang lumayan lama. Memang apalagi pakai pen tablet. Saya dulu pakai pen tablet ya kayak aduh, mata saya harus lihat ke depan tapi tangan saya harus di bawah gitu, kayak gitu malesin gitu ya, susah gimana caranya. Tapi emang proses gitu ya. Jadi eh, nggak apa-apa Kak Jasmine gitu ya. Kalau misalkan ada kesulitan-kesulitan wajar karena kita juga butuh adaptasi. Jadi yang penting kalau emang kita mau, kita berupaya, ya nggak apa-apa. Kita coba-coba aja. Terus terus mencoba sampai nanti akhirnya juga bisa dan terbiasa. Kang, apa perbedaan identitas diri? Seperti itu ya Kak Jasmine ya. Berikutnya Kang, dari Kak Nurul. Apa perbedaan identitas diri dengan art style? Sebenarnya sama aja. Bahkan kalau bisa, art style itu munculnya dari identitas diri. Ya, jadi jangan dibeda-beda ini, ya. Kadang kita itu ngebeda-bedain kayak, oh ini identitas diri, ini art style. Kenapa art style itu nggak sesuai sama identitas diri aja? Jangan sampai kayak kita itu ngerasa kayak ya tadi gitu ya, ini art style saya itu jelek gitu ya, karena nggak anggaplah ini sesuai sama identitas diri, jangan seperti itu gitu ya. Karena balik lagi jangan fokusnya ke jelek bagus jelek bagus jelek bagus gitu, sebenarnya nggak ada. Kalau dalam seni itu sendiri ya nggak ada gambar jelek dan gambar bagus, nggak ada. Makanya mending kalau saya sendiri sih fokus ke identitas diri aja ya, fokus ke identitas diri, nanti lambat laun gambar kita juga bakal kebentuk art style-nya. Art style-nya seperti apa sih diri kita sendiri gitu. Karena kita bercerminnya ke diri kita sendiri. Seperti itu kan Nurul ya. Oke Kak Alfani, cara menjawab klien Kak kok nggak mirip, ada itu karakter kita kita nggak bisa mirip 100%. Kalau saya sih udah di disclaimer dari awal, kurang lebih ini contohnya. Nah kalau misalkan eh, cocok ya silahkan gitu, cuman emang nggak mirip banget nih gitu ya, kayak tadi tuh style saya tuh Disney, otomatis mulai dari mulut hidung dan lain-lainnya tuh nggak mirip 100% ya. Kalau misalkan suka oke silahkan, cuman kalau misalkan mau yang otentik, mau yang menarik, mau yang lebih lucu, nah boleh ke saya. Jadi kita pakai bahasa-bahasa marketing gitu sebenarnya biar kita itu eh, jago juga. Kan ada 3 skill yang perlu kita pelajari ya, ada artistik, ada teknis, sama sosial. Dan ini salah satu sosialnya itu tuh. Kita harus bisa jago buat marketingin. Ini bahasa aja, kita mainin bahasa sebenarnya. Itu. Kalau saya sendiri seperti itu Kak Alfani. Berikutnya Kak Dita. Kak kalau mau menggambar agar terlihat menarik dan bisa ada shadingnya bagaimana ya? Karena saya flat banget kalau gambar. Oh berarti itu lebih ke hal teknis gitu ya. Mungkin dengan cara ini dulu aja. Kita beraniin buat nyobain warna gitu ya, buat nyobain kayak shadingnya bagian. Sebenarnya kalau shading dan lighting itu mudah ya, kita cari dulu aja lightingnya ada di mana, anggapnya di kanan atas nih, udah pasti shadingnya itu ada di kiri bawah karena udah pasti bertolak belakangan gitu. Makanya pakai warna yang mentah dulu aja ya. Warna mentah tuh kayak gimana, misalkan oranye nih, jeruk ya, misalkan buah jeruk,
lightingnya apa, oranye muda gitu ya, shadingnya apa, oranye tua gitu. Nah seperti itu aja, belajar buat nentuin dulu posisi lighting dan shadingnya. Nah nanti kalau biar lebih menarik lagi, biar lebih magical lagi warnanya, nanti kita akan pelajari ya. Kak Anonymous, Kak kalau boleh tahu fee yang didapat sebagai ilustrator per project itu berapa ya? Kalau penghasilan per bulan kira-kira berapa ya Kak? Waduh, kalau mau penghasilan sebenarnya kalau freelance itu random ya. Cuman kalau misalkan ada nggak sih project 2 digit? Ada gitu ya, project 2 digit. Tapi kurang lebih kalau buku-buku ilustrasi anak tuh random sih, randomnya gimana? Pertama gimana penerbit? Kita juga harus lihat ini eh, penerbitnya besar atau kayak gimana gitu itu patokannya. Terus yang kedua dari kualitas sebenarnya gitu ya. Semakin kita punya keunikan dan kemenarikan, otomatis value kita tuh lebih naik. Kenapa? Karena kita nggak akan dibanding-bandingkan. Itu tuh. Klien itu gitu ya, nggak akan bisa ngebanding-bandingin kita. Kenapa? Karena ya kita unik, kita menarik. Makanya mau kita masang harga 10 juta, misalkan ya proyeknya tuh pasti bakal tetap ke kita. Kenapa? Karena klien udah suka sama ciri khas kita. Nah itu tuh, makanya pentingnya identitas tuh karena itu gitu ya. Kalau misalkan fee yang didapat dan lain-lain, random sih sebenarnya ke Anonymous. eh Ya range berapa gitu, mungkin kayak 3 ada gitu ya, 5 ada gitu, jadi emang random, nggak bisa dirata-ratain sih, apalagi freelance ya. Oke, Kak Safin, Kak saya mau tanya, kalau saya kasih gambar ke teman-teman, buat mereka gambar saya udah ada ciri khasnya, tapi saya pribadinya nggak ngerasa, kira-kira kalau kayak begitu saya yang buta sama ciri khas saya atau memang belum ada ciri khasnya. Nah, sebenarnya Kak Safin gitu ya, eh, ciri khas itu tuh nggak bisa dilihat sama diri kita sih, betul gitu. Jadi selama orang-orang bisa ngelihat bahwa ini gambarnya kamu banget gitu ya, karena diri kita tuh udah pasti nggak ada puasnya gitu, udah pasti nggak ada puasnya, pasti terus kayak pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi, seperti itu. Jadi tolak ukurnya selain ke orang-orang, cukup ini aja, ini kira-kira ketika kita menggambar sesuai nggak nih sama diri kita gitu ya. Kalau misalkan udah sesuai, terus orang-orang itu ngelihat ini ada ciri khasnya, oke lanjutin gitu ya, fokus ke sana. Yang penting ada identitasnya. Padahal nanti kayak apa ya, kita belajar mungkin warna atau mungkin proporsi dan lain-lain itu mengikuti gitu. Yang penting sesuai dulu sama identitas diri kita. Kayak gitu Kak Safin ya. Oke. Kak Anonymous, Kak, kalau gambar karakter gitu kan bisa ada story atau ceritanya. Jadi bisa bikin cerita atau project seperti buku anak. Tapi gimana ya kalau cuma bisa gambar objek, gambar karakter itu lebih diminati. Oke, sebenarnya kita ini nih bedain dulu gitu ya antara gambar sama ilustrasi. Kalau misalkan ada ceritanya itu ilustrasi. Kalau misalkan nggak ada ceritanya berarti itu gambar. Memang seperti itu gitu ya ininya definisinya. Kalau misalkan apa gimana? Tapi gimana ya kalau cuma bisa gambar objek, apa gambar karakter itu lebih diminati? Ya mungkin yang diminati ada aja gitu. Sebenarnya ada aja yang minat, cuman bisa kita mempelajari lagi gitu ya, akan lebih seru soalnya ke Anonymous ya, Anonymous lagi ke siapa tuh, ke hamba Allah gitu kan, ke Anon. Nah bakal lebih seru kalau misalkan gambar kita tuh ada cerita-ceritanya, kita jadi bisa lebih enjoy gitu ya. Tapi kalau misalkan baru belajar objek-objek dulu nggak masalah, saya juga seperti itu dulu, gambar objek kita gambar karakter dulu, gambar ini nih, gambar-gambar orang ya, muka-muka orang, nggak masalah. Nanti juga lambat laun ada masanya di mana kayak pengen deh bercerita pakai gambar kita, nanti akan ada masalah seperti itu. Jadi enjoy aja, enjoy di proses, yang penting nyaman, yang penting oke, nanti bertahap aja belajarnya ya. Oke, kalian gimana cara buat tingkatkan percaya diri sama style gambar yang kita punya? Kadang suka minder, kita ngerasa belum oke, jadi suka maju mundur, pengen open commission, buat challenge diri nggak jadi, nggak tahu value yang kita punya seberapa. Oke, buat eh, percaya diri sebenarnya ada dua cara. Pertama, kadang kita juga butuh validasi, gitu ya, butuh validasi. Betul, kayak gak tahu kenapa kepercayaan diri kita itu meningkat ketika ada teman-teman yang bilang, gambar kamu udah oke loh, gambar kamu udah ada ciri khasnya gitu. Nah, itu boleh nggak sih kamu pikir? Boleh, nggak masalah. Kita minta validasi, butuh apresiasi juga seperti itu. Tapi yang pasti jangan minder gitu ya. Kalau misalkan minder terus-menerus, kita nggak akan pernah maju. Jadi cukup apa ya? Cukup kayak, oke, kita percaya diri bahwa kita juga sedang berkarya, kita sedang berkarya. Perihal nanti, oh kenapa yang lain tuh lebih oke, lebih ini, jangan fokus ke sana, gitu, jangan fokus ke orang lain gitu. Cukup lihat ke diri sendiri aja. Seperti itu ya Kanon ya. Jadi kalau misalkan ada mungkin orang-orang yang mendukung kita atau mungkin kita punya circle gitu ya, dengan kita tingkatan percaya dirinya butuh validasi dan lain-lain tidak masalah gitu ya. Yang penting ya karena saya sendiri seperti itu ya, saya merasa meningkat percaya diri itu ketika ada yang mengapresiasi diri saya. Jadi berkarya-berkarya aja sampai nanti juga akan ada masanya kita benar-benar diapresiasi gitu tanpa kita minta.
gitu. Anitara, normal pengerjaan buku anak 20 halaman biasanya berapa lama, Kak? Waduh, kalau saya sendiri sih kayaknya sebulan lebih sih. Itu dari nol banget gitu ya. Kayaknya sebulan lebih. Kalau saya sendiri gitu ya, karena eh, proyek-proyek yang saya terima biasanya 2 bulanan itu 24 halaman tuh. Itu tuh udah proses dan lain-lainnya gitu ya. Itu kan Nitara. Kalau boleh tahu sih portofolio yang dikirim ke penerbit apa aja, Kak? Kalau saya sih pertama pengenalan diri gitu ya, pengalaman dan karya-karya itu aja yang penting tuh. Yang penting ada pengenalan diri, pengalamannya apa saja sama karya yang udah dibuat tuh apa saja. Gitu kan. Terima kasih banyak. Rekomendasi buku-buku pengembangan ide dong, Kak. Aduh, saya tuh sebenarnya orangnya tuh nggak pernah baca buku-buku tentang ilustrasi. Ya, cuman saya tuh suka banget sama buku-buku yang self improvement dan agama gitu ya. Jadi kalau misalkan buku-buku pengembangan ide tuh saya bingung ngejelasinnya. Cuman saya tuh ya tadi kalau baca buku-buku self improvement gitu kayak Atomic Habits, terus tuh yang saya tuh suka banget sekarang lagi baca buku-buku penerbit 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 eh, kecil, sebenarnya penerbit kecil, cuman kayak ceritanya tuh relate dan nyambung, akhirnya itu yang jadi ide. Kalau misalkan buku-buku sesuaikan aja sama kesukaannya Kak Ilyas gitu. Apa kalau kita mau open commission, apakah pas kita publikasi perlu menceritakan tentang identiti kita di ads-nya, atau nanti orang-orang itu dengan sendirinya akan notice identitas? Kalau misalkan kalau saya sih nggak perlu dipublikasiin, dengan kita konsisten aja gitu ya, secara tidak langsung kita tuh udah mempublikasi bahwa ini loh gambar kita tuh kayak gini gitu ya. Gambar kita tuh misalkan stylenya anime atau stylenya tuh Disney kayak gimana gitu sebenarnya, ya kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak perlu menceritakan juga sih. Dengan cukup kita konsisten gitu ya. Oh, isi dari portofolio kita tuh anggap atau gambar kita tuh gini 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 gini. Oh, sama nih. Oh, berarti kurang lebih emang nanti ketika dibuatin gambar ya kayak gini gitu ya. Yang penting konsistensi. Bang tanya gimana cara mengatasi krisis identitas, misal suka dan nyoba semua arca atau kurang konsisten, apakah cari yang nyaman sama gaya kita atau gimana, Kak? Terima kasih. Oke. Balik lagi gitu ya, nggak akan ada puasnya kalau kita ngeliatin style orang. Wah, saya tuh dulu ya suka banget sama Kak Hikal, nyobain soalnya Kak Hikal, suka banget sama Ko David gitu, David Adinaria saya cobain gitu, tapi pada akhirnya nggak lama gitu ya. Kenapa? Karena ternyata itu tadi nggak sesuai sama identitas diri saya, yang pada akhirnya balik lagi gitu ya, mending sesuaikan saja aja sama yang nyamannya kita. Emang sih bagus gitu ya. Wah, bagus banget. Gambarnya Kahikal sama Ko David, siapa sih yang nggak bilang itu keren gitu. Itu keren banget. Cuman balik lagi, ternyata saya nggak bisa nemuin kenyamanan. Yang pada akhirnya oke, cukup dijadiin referensi saja ya. Cukup emang dinikmati visualnya, tapi balik lagi perihal style, perihal gaya, balikin lagi ke kita. Cukup bercermin aja gitu. Disesuaikan sama tadi, kita kesukaan, sifat, eh, perilaku, dan lain-lain. Gimana sih cara approach klien versi kakak? Kalau saya sih nggak pernah bukan nggak sering nawar-nawarin. Cuman kalau kalau diri saya ngebangun branding. Jadi saya buat Instagram saya itu benar-benar tempat buat nge-branding diri saya gitu ya. Wah, Kang Piki, misalkan kayak saya tuh nge-branding diri saya tuh eh, tadi gitu ya, kayak ke saya nggak mau bilang Islami sih, bukan Islami ya, tapi lebih ke gambar-gambar yang emang ada sisi keislamannya gitu ya. Itu karena itu brand itu yang dibentuk, yang pada akhirnya klien-klien yang datang juga ya seperti itu kebanyakan gitu ya. Jadi kalau saya sih jarang nge-approach ke klien gitu kayak langsung gitu ya, tapi enggak, lebih ke nge-branding diri, lambat laun juga nanti klien-klien itu berdatangan. Seperti itu kalau saya. Kalau bisa bikin portofolio tanpa pengalaman gimana, Kak? Banyakin gambar mockup gitu. Betul, bikin fake project ya, project-project palsu. Saya juga seperti itu. Saya nggak pernah punya pengalaman di packaging, ya, nggak pernah punya banget. Tapi ada klien nih, kita butuh portofolio, nggak apa-apa. Kita buat fake project ya, project-project palsu. Dan itu tuh boleh banget. Bahkan kalau emang nggak punya banget, harus bikin gitu, bikin fake project. Kalau misalkan nggak punya nih portofolio ilustrasi buku anak, kita bikin gitu ya, ilustrasi apa, misalkan tuh eh, bawang putih, bawang merah ya, kita ilustrasiin versi kita, nggak jadi masalah. Oke. Tapi kita dapat tahuan project buku anak dari mana? Kalau saya dari Instagram ya, kebanyakan dari Instagram. Terus saya juga pernah ngirim-ngirim email juga ke penerbitnya langsung gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, udah sampai bawah. Sama bacain ininya deh, chatnya ya. Hmm. Oh ya, ceritanya Bang Fikri betul gitu ya, makanya tadi yang tentang orang tuanya eh, sudah hilang atau sudah meninggal, yatim piatu dan lain-lain, memang itu saya gitu ya. Jadi ya tadi emang saya mau menceritakan cerita saya gitu. Oke.
Kalau tomatnya agak besar di bagian bawah terus lucu namanya agiosal. Oh gitu ya, agiosal. Oke, sama saya di ini dicatat nih agiosal. Yang istri bang, waduh, nggak tahu orang juga udah kemana. Terus ini besok lain lagi. Oh kalau pelin pelan ya tadi balik lagi gitu ya. Karena nggak ada puasnya kalau kita ngeliatin orang lain itu. Makanya fokusnya ke diri sendiri, ya fokusnya ke identitas diri aja gitu. Kalau misalkan kebanyakan lihat banyak gimana sih kelihatan banyak ngelihat referensi, nah, belibet ya. Kebanyakan lihat referensi, otomatis kita bakal jadi pelin pelan. Jadi cukup aja dibatasi, ya dibatasi. Lihat karya orang lain boleh, tapi ada batasannya. Kita jangan sampai kita itu terus aja terpengaruh yang pada akhirnya kita jadi pelin pelan. Itu Banis betul dengan brush lain karena yang sering pakai cuma pena studio saja. Kalau saya sih kita beraniin aja buat nyoba brush-brush lain. Mungkin pada awalnya kayak aneh kita ngelihat gambaran kita berbeda, tapi yang penting dicobain dulu aja, cobain dulu aja, jangan 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 merasa kayak harus harus sama seperti itu ya, enggak seperti itu. Oke. Em, Kalau mulai dari mana dan gimana, yang penting sih menggambar dulu aja, ya menggambar dulu aja. Oke, bentar ke Kak siapa? Saya lupa. Kak Alma, apakah ini sudah habis waktunya atau kayak gimana, Kak? Oke, Iya Kak, untuk waktunya sudah oke, habis. Mungkin sip. kita bisa lanjut di masterclass ya. Oke, sip. Kalau kayak gitu, wah terima kasih banyak semuanya ya. Nggak kerasa, itu saya ngebanyak perlu kebanyakan membaca. Ya. Oke, kalau Jadi kayak kan, gitu saya kembalikan ke Kak Alma ya. oke, aku izin untuk stop recordingnya dulu.